Sebenarnya hari ini tuh orang lagi rame banget ngebahas tentang TikTok ditutup. Gua nggak ngerti nih orang nih gimana sih gitu. Goblok atau tolol, gua nggak ngerti lah, gua nggak bisa nyimpulin gitu kan. Yang pasti gua juga update gitu tentang pemberitaan pemerintah yang mau menutup apa namanya TikTok, katanya nutup gitu. Padahal sebenarnya bukan nutup kali teman-teman ya kan. Itu lagi rame banget. Kita mau buka YouTube, apalagi buka TikTok atau buka apapun itu, pasti pemberitaan itu sekarang lagi viral dan lagi rame banget, lagi jadi perbincangan hangat lah bisa dibilang gitu kan. Tapi di sini masalahnya gue nggak mau ngebahas soal itu ya kan, dan gue udah ngebahas kok soal e-commerce TikTok itu di video sebelumnya ya kan. Kenapa? Karena gue punya sebuah serial yang gue sebut sebagai, gue punya sebuah alur cerita lah gitu kan. Nah, gue membuat sebuah edisi di channel ini yang sebenarnya dari awal pembukaan channel ini, ketika itu namanya masih ngobras, ngobrol bareng Jas, itu gue menceritakan tentang kisahku tentang Adam. Kan itu kan video pertama gue itu. Nah, gue punya edisi sedap gitu di sini gitu kan, di channel ini gitu. Edisi sedap itu adalah edisi sejarah dan peradaban. Nah, ketika kita bicara edisi sejarah, gue bener-bener di sini juga gue belajar gitu, dan di sisi lain gue juga nyampein ini tuh biar teman-teman yang malas baca, maka gue bacakan gitu loh, karena gue juga nggak begitu menguasai materinya kok sebenarnya. Makanya gue juga cari artikel yang kira menurut gue ini relevan, yang kira-kira menurut gue ini bagus, ya udah gue ceritakan tuh. Jadi gue baca, gue bikin videonya supaya teman-teman yang malas baca ya udah dengerin kan gitu kan. Nonton gue, kalau misalnya nggak mau nonton muka gue, ya udah dengerin kan begitu kan. Gue akan menceritakan tentang itu. Nah, di video yang pertama yang gue bikin, yang sebenarnya di situ thumbnailnya juga agak kurang nyambung, terus kemudian judulnya juga agak kurang pas gitu kan. Tapi di situ gue menceritakan apa ya judulnya tuh, pokoknya nanti gua tongolin di sini nih nanti ya. Di situ gue menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam, terus kemudian sampailah Nabi Adam itu diusir dari surga seperti itu. Jadi lanjutannya adalah gue akan membahas di manakah Nabi Adam diturunkan dan di mana juga Siti Hawa diturunkan. Oke? Bicara tentang Nabi Adam di mana diturunkan, sebenarnya itu masih bisa dibilang masih jadi perdebatan, dan masih banyak banget kontroversial yang terkait tentang di mana gitu kan letak atau di manakah Nabi Adam ini diturunkan gitu. Di Indonesia, di Bandung, ataukah di Surabaya, ataukah di negara lain seperti itu. Jujur deh maksud gue gitu. Sebagai seorang muslim, ketika kita membicarakan kisah seorang nabi siapapun itu, bener nggak sih kalau pikiran kita tuh akan langsung ke Arab? Ya nggak sih gitu kan. Tapi Adam ini beda ya, maksud gue gini, Nabi Adam itu menurut beberapa orang yang menyampaikan juga tentang Nabi Adam diturunkan ke bumi, yang gue bilang tadi masih kontroversial gitu, masih menjadi perdebatan gitu. Menurut para ulama gitu kan, ini gue dibaca aja ya kan, karena gue nemu artikelnya begitu. Di sini gue menemukan Ibnu Abi Hatim menuturkan bahwa Abu Zurah bercerita kepada kami, Utsman bin Abi Syaibah berkisah, Jarir bercerita kepada kami dari syair dari Ibnu Abbas. Kalau orang ahli hadis nih paham nih ya kan, ibaratnya nih siapa ini yang ngomongin tentang hadis ini, atau siapa nih yang menceritakan tentang ini maka bisa dianggap oh sahih nih gitu kan. Kalau dari orang ini biasanya hadisnya terputus sehingga dhaif gitu kan. Nah, jadi kalian juga bisa menyimpulkan nih ceritanya bagaimana nih, karena yang bercerita di sini adalah orang yang gua sebutkan tadi nih. Ibnu Abbas mengatakan Adam diturunkan di sebuah tempat bernama Dahna, tempat di antara Mekah dan Taif gitu kan. Ini beda lagi sebenarnya, karena gue juga pernah membaca artikel nih ya. Ini teman-teman terserah percaya mau ke yang mana gitu. Yang pasti lo harus percaya, harus yakin bahwa Nabi Adam itu pernah ada gitu kan, dan dia menjadi bapak dari kita gitu kan, sebagai manusia gitu ya. Itu semua sih kembali dari kepada kalian nih sebenarnya kan begitu. Kenapa? Gua ada juga artikel yang gua baca, Nabi Adam itu diturunkan di India gitu. Tepatnya itu di Bukit Adam di Sri Lanka gitu. Dulu mungkin Sri Lanka itu masih jadi wilayah India gitu kan. Mungkin ketika zamannya Rahwana, jangan-jangan itu adalah wilayah apa ya, daerah Alengka gitu, daerah kekuasaannya Rahwana, jangan-jangan seperti itu gitu kan. Yang pasti masih di wilayah India gitu kan. Tapi boleh nggak sih kita mengatakan jangan-jangan kan di Indonesia loh, kenapa begitu? Ya karena kan di Indonesia itu ditemukan kerangka manusia tertua di bumi kan begitu kan. Ada penemuan itu gitu kan. Jangan-jangan itu sebenarnya Nabi Adam gitu kan. Bahkan ada juga sebenarnya channel yang ngebahas bahwa sebenarnya Nabi Adam juga punya orang tua gitu kan. Ini macam-macam lainnya seperti itu. Oke, kembali lagi aja ke sejarahnya kita, bahwa terserah kalian mau percaya bahwa Nabi Adam itu diturunkan di
antara Mekah dan Taif, atau kalian juga percaya bahwa di Sri Lanka. Terserah kalian mau percaya ke yang mana, tapi itulah yang gue temukan di dalam pencarian gue selama ini gitu kan. Nah, Nabi Adam itu ketika turun dia membawa segenggam dedaunan dari surga katanya. Nah, dedaunan itu sekarang kalau bisa kita cari daun apa nih gitu, pengen tahu ya kan, daun surga itu kayak apa sih gitu kan. Enggak lah, bercanda gitu kan. Nah, kemudian pasti kita akan bertanya, apa yang Adam lakukan setelah turun ke dunia gitu kan. Nah, yang pertama kali dilakukan Adam menurut artikel yang gue temukan itu, yang pernah gue baca gitu kan, tapi nggak dari artikel yang sekarang gue temukan ini gitu kan. Gue juga udah ngebaca beberapa artikel tentang itu gitu kan, tentang Nabi Adam ngapain sih di dunia gitu sampai dia wafat kan gitu kan. Ya karena gue pengen banyak aja referensi sih seperti itu sebenarnya gitu ya. Tapi gue memang masih agak kesulitan untuk menyampaikan secara singkat dan padat. Seperti itu ya. Oke, namanya juga belajar. Jadi di sini kita sama-sama belajar kok gitu kan. Ketika Nabi Adam itu setelah menginjakan kakinya di bumi gitu kan, Nabi Adam itu diperintahkan oleh Allah untuk, kalau nggak salah ada ayatnya gitu kan, atau hadis gua juga lupa gitu, hadis qudsi atau apa gitu namanya. Adam itu diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke Mekah gitu kan. Kenapa pergi ke Mekah? Karena katanya Siti Hawa itu diturunkannya di sana gitu kan. Dan Nabi Adam dibimbing oleh malaikat gitu kan untuk pergi ke Mekah gitu. Kalau kita berpikir sekarang, jauh banget ya kan dari Sri Lanka ke Mekah gitu. Tapi kan Adam gede, mungkin dia nggak kerasa jauh kali ya kan. Kan langkahnya lebih lebar. Oke, jangan di sana lah. Lalu apa sih gitu. Nah, diturunkannya dia di India, sedangkan Siti Hawa itu di Mekah gitu kan. Gue ingin jelasin bahwa artikel tentang Nabi Adam itu sebenarnya tidak spesifik gitu kan. Nah, gue menyimpulkan, kenapa kok gue menyimpulkan sih, emang gue siapa gitu kan. Gue berpikirnya tuh begini ya, gue tuh kan berpikir bebas, gitu, merdeka. Selama itu tidak melanggar ya, menurut gue ya sah-sah aja kan gitu kan. Gue nggak mau lah dikerangkeng oleh pendapat-pendapat orang tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu gitu. Yang pasti gue juga baca Al-Quran gitu kan. Gue juga ibaratnya punya guru gitu kan. Dan gue kalau punya pandangan secara pribadi tentang sesuatu, gue pasti konsultasi sama guru biar nggak sendiri-sendiri amat gitu kan. Dan itu boleh nggak sih? Ya nggak masalah kan gitu. Selama gue nggak mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu nggak wajib kan begitu. Kenapa gue menyimpulkan bahwa Nabi Adam itu kenapa tidak ada ceritanya yang begitu spesifik gitu? Karena mungkin di sana itu Tuhan menceritakan tentang Nabi Adam itu jangan-jangan benar seperti apa yang dikatakan oleh Haji Asep Sunandar, bahwa yang sedang diceritakan itu bukan Nabi Adam yang itu, tapi diri lo kan gitu. Kembali ke lu atau back to basic gitu, atau kembali ke laptop kalau bahasa Bapak Tukul Arwana kan begitu gitu kan. Artinya segala hal yang kita temukan, segala hal cerita atau apapun itu, kembalilah ke diri kita. Arti kembali di sini adalah ngambil komitmen moralnya. Jadi dari cerita Nabi Adam yang gak spesifik itu pun gitu kan, kita harus bisa mengambil komitmen moralnya. Contoh kecil, kenapa Nabi Adam yang disuruh pergi dan Siti Hawa diem gitu di sana, diem dalam artian ya dia cuma di sana aja gitu kan. Nabi Adam suruh pergi ke Mekah untuk menjemput Siti Hawa atau untuk menemui Siti Hawa, karena mungkin laki-laki itu kalau di dalam bahasa Sunda, gua orang Sunda nih ya kan, ada istilah tarik hauk panjang lengkah, itu artinya langkahnya itu panjang gitu kan, dan teriakannya kencang. Mungkin yang dimaksud adalah langkah panjang itu, laki-laki itu ketika menemukan ancaman atau bahaya bisa berlari lebih cepat. Ketika dia terdesak, dia bisa teriak sekencang-kencang. Kan seperti itu. Dan intinya komitmen moral di sini adalah bahwa laki-laki memang harus pergi ikhtiar untuk menjemput pasangannya. Seperti itu. Bukan perempuan yang datang menjemput lakinya. Penekanannya dari kisah Adam ini lebih kepada untuk supaya kita bisa mengambil komitmen moral dari sana gitu. Bukan untuk kita tahu banget secara detail gitu, bukan untuk itu gitu kan. Cukup kita tahu, terus kemudian kita ambil manfaatnya apa sih gitu dari cerita itu. Begitu ya. Oke, lanjut. Kembali lagi ke kisah Adam ini tentang, ya tadi gue udah jelasin tentang komitmen moral. Jadi begitu, mungkin memang lebih kepada lu bisa ngambil pelajaran apa sih dari riwayatnya Nabi Adam ini gitu kan. Tentang orang yang melanggar pemberitahuan dari Tuhan gitu kan, seperti Tuhan melarang memakan buah itu dan akhirnya dia memakan, akhirnya dapat konsekuensi. Itu kan kita bisa ngambil pelajarannya apa sih gitu kan. Akhirnya Adam diusir dari surga gitu, dan akhirnya dia harus menjalankan kehidupan yang tidak seperti di surga yang mau apa aja tinggal lu makan, ibaratnya mau tidur tinggal lu tidur apa segala macam gitu. Cuman kalau kawan-kawan ketika gua ngobrol tentang Adam, ada yang mengatakan seandainya Adam tidak makan buah kuldi, kita ada nggak sih gitu kan? Mungkin ada gitu, tapi di dimensi sana gitu, di dimensi dimana kita tidak perlu beribadah, kita hanya nurut kepada apa yang Allah katakan, yaitu tidak memakan buah itu. Jadi kita berkembang biaknya mungkin di sana gitu kan. Tapi kan kembali kepada skenario Tuhan gitu kan, atau back to basicnya adalah ya udah, memang mungkin semua ini sudah direncanakan Tuhan, dan memang Tuhan memang pengennya begitu gitu kan. Masalahnya kan Tuhan nggak mungkin nggak tahu ketika iblis ngedap-ngedap masuk ke
tempatnya Adam terus kemudian berbisik kepada Adam, Tuhan kan pasti tahu. Allah pasti tahu itu gitu. Kenapa Allah tidak mencegah itu gitu kan? Tidak juga Allah mencegah ketika si iblis mengatakan, ya memang buah itu menurut ceritanya ya, buah itu memang dilarang oleh Allah gitu kan, tapi untuk hari ini tidak katanya gitu kan, demi Allah katanya gitu. Iblis itu sampai mengatakan begitu gitu, saking ingin membuat Adam tuh memakan buah terlarang itu. Dan akhirnya ya Adam memakan buah terlarang itu. Dan ada sedikit yang menarik maksud gua, Nabi Adam itu juga katanya diajarkan manasik ya. Manasik itu kalau tidak salah itu kan praktek haji. Kalau Nabi Adam diajarkan praktek haji gitu. Kalau kita mengutip dari riwayat yang tadi gua bacakan dari Ibnu tadi itu kan katanya Nabi Adam itu diturunkan bersama Hajar Aswad gitu. Dan kemudian Allah juga katanya memerintahkan Nabi Adam di sana, yaitu di tanah Mekah itu untuk membangun sebuah tempat atau sesuatu lah katakan, dan kemudian Allah memerintahkan Adam untuk berdoa di sana begitu. Dan Allah juga di situ mengatakan bahwa di sana pula para malaikat kudengar dan kukabulkan doa-doanya. Kalau tidak salah sih begitu ya. Nah, artikel ini yang pasti ada di Google, kalian juga bisa nyari kok gitu kan. Gua juga selain baca buku tentang sejarah Adam, gua juga nyari-nyari juga di sana dan gua menemukan ini. Menurut gua ini kayaknya agak relevan aja sih menurut perasaan gua gitu. Makanya gua menceritakannya tentang itu gitu kan. Pertanyaannya adalah, apakah Ka'bah dibangun oleh Adam pertama kali? Terus kemudian karena perubahan zaman yang ya kan lama banget tuh bertahun-tahun ya kan, akhirnya Ka'bah hancur dan dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim gitu kan. Atau mungkin sebelum Nabi Ibrahim juga ada yang membangun itu gitu. Dan kalau misalnya kok batunya katanya bisa nggak kemana-mana, ya mungkin kuasa ilahi gitu kan, kuasa Tuhan lah gitu kan. Kuasanya yang maha kuasa untuk batu itu supaya nggak kemana-mana. Tapi kalau dibicara nggak kemana-mana, batu Hajar Aswad ini juga pernah dicuri loh ya kan. Nanti mungkin bakal ada tuh gue ceritanya gitu kan. Karena di sini kan sedap sejarah dan peradaban. Jadi gue juga mungkin nanti akan menceritakan siapa sih yang pernah nyolong Hajar Aswad itu kan, gue bakal menceritakan juga tentang itu. Dan Rasulullah juga kan meletakkan itu kan setelah ngambil Hajar Aswad dari si pencuri kan, meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah itu kan ada tuh. Cukup populer kan riwayat itu. Ketika Nabi Adam diturunkan bareng dengan batu Hajar Aswad itu gitu kan, berarti Nabi Adam juga bikin Ka'bah sudah begitu kan. Karena gini, nggak mungkin dong Nabi Adam diajarkan tata cara berhaji kalau Ka'bahnya nggak ada. Ya nggak sih? Gitu kan. Dan itu kan Ka'bah itu pertama kali dibuat oleh Nabi Ibrahim. Ya, yang kita tahu begitu kan. Tapi kalau kita ngelihat dari cerita yang gua baca itu gitu kan, Nabi Adam diajarkan manasik, ya berarti diajarkan tata cara berhaji. Berarti haji pertama di dunia itu Nabi Adam berarti gitu kan. Ya, iya kali gitu ya. Nggak tahu lah. Intinya kan seperti itu gitu kan. Gak mungkin lah diajarin. Jadi mungkin kata Allah, doa dan para malaikat itu doanya itu didengar itu di sana katanya gitu kan. Maksudnya di Mekah, di tanah haram. Karena Allah menyuruh Nabi Adam itu pergi ke Mekah, yaitu ke tanah haram kan gitu kan. Tanah haram di sini bukan kayak kita diharamkan makan daging babi terus daging babi haram buat umat muslim, enggak gitu loh. Tapi tanah yang dilindungi, yang dijaga, yang tidak tersentuh oleh hal yang ibaratnya mungkin kotor lah. Mungkin dinosaurus nggak berak di situ gitu atau apalah macam gitulah. Gitu. Kemudian bertemulah Nabi Adam dan Siti Hawa itu katanya di Arafah seperti itu. Karena mereka kan sudah saling mengenal, maka mereka akhirnya ya bertemu dan ya mungkin kita bisa katakan mereka ngobrol-ngobrol dan mereka itu kalau tidak salah akhirnya ya sempat tinggallah beberapa waktu di sana. Kemudian tempat pertemuannya Nabi Adam itu sekarang kita mengenalnya dengan istilah Jabal Rahmah seperti itu. Jadi Jabal Rahmah itu kalau tidak salah artinya itu bukit kasih sayang gitu kan. Nah di bukit yang sekarang sering dikunjungi oleh para umat muslim ketika berhaji, nah itu tuh bukit di mana Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu. Kemudian Nabi Adam mengajak Siti Hawa pergi lagi ke tempat di mana dia diturunkan, yaitu di Sri Lanka gitu. Terus kemudian yang orang dulu mengatakan itu masih wilayah India. Katakanlah Nabi Adam ini membawa Siti Hawa ke India dan kemudian di sana mereka membangun kehidupan. Nah, kalau begitu berarti orang yang pertama kali itu berarti berkembang biaknya di India dong, gitu kan? Qabil dan Qabil berarti lahir di India, berarti dia orang India gitu ya. Ya terserah lah mau kemanapun itu kan, pemikiran kalian bebas. Intinya Nabi Adam itu membawa Siti Hawa ke India, kemudian mereka di sana ibaratnya membangun sebuah rumah tangga, mungkin katakanlah begitu gitu kan. Nah setelah bertemu di Jabal Rahmah, dibawa ke India, hiduplah di India, dan di sanalah Nabi Adam juga diajarkan bercocok tanam tentu saja oleh Allah seperti itu, terus diajarkan berternak dan lain sebagainya untuk bagaimana mereka bisa melanjutkan kehidupannya di dunia seperti itu. Dan anaknya juga sama petani dengan peternak gitu. Qabil ini kalau tidak salah dia peternak, si Qabil ini kalau tidak salah dia adalah seorang petani.
bicara soal riwayat para nabi, kenapa ibaratnya tidak spesifik gitu kan? Kalau ada yang tidak spesifik, kalau ada yang spesifik ya mungkin ada sih gitu kan. Ya itu karena kita sebenarnya lebih ditekankan kepada manfaatnya. Gitu. Kan ada istilah mengatakan kalau kau ingin melihat masa depan maka lihatlah masa lalu gitu kan. Artinya kita mempelajari sejarah itu untuk bisa mengerti bagaimana kita melihat masa depan, bagaimana apa yang akan terjadi di masa depan itu kan ada istilah mengatakan sejarah akan berulang gitu. Jadi kita mengetahui sejarah itu komitmen moral apa yang bisa kita ambil, hal baik apa yang bisa kita contoh kan seperti itu dan hal buruk apa yang harus menjadi hal yang kita hindari kan seperti itu, ya kan? Nah, oke, jadi kedepannya mungkin gue akan menceritakan tentang perseteruan Qabil dan Qabil, terus kemudian dari mana kita itu, apakah kita juga turunan dari Qabil dan Qabil gitu kan, maksudnya nextnya kita, atau ada riwayat yang mengatakan tidak ada katanya satupun manusia yang sekarang itu keturunan dari situ gitu kan, atau dari anak-anak Adam yang lain, tapi yang ada di seluruh dunia ini menurut cerita katanya dari satu orang yaitu anaknya Adam yang tidak kembar yaitu Nabi Syed katanya begitu. Nanti semuanya akan ke sana di edisi sejarah dan peradaban itu gue akan ungkapkan semua, gue akan pelajari semua, gue akan baca semua. Khusus kalian semua yang malas baca gitu kan, subscribe channel ini gitu karena gue akan cerita di sini. Jadi lu nggak perlu baca, lu hanya perlu denger dan lu jadi tahu gitu kan. Dan gue nggak akan mengambil sebuah cerita itu dari satu artikel atau dari satu buku. Gue akan cari dari banyak artikel dan banyak buku gitu kan. Kenapa mesti artikel? Ya karena gue bisa aja buka Google, gue juga bisa aja ke Gramedia untuk membaca buku kan seperti itu, oke? Jadi begitulah perjalanan Nabi Adam ya kan di dunia sampai dia punya anak yang ribut, terus kemudian sampai jadi kita sekarang juga dari mana? Nanti gue akan ceritakan kelanjutannya. Jadi sekarang di segmen 2 tentang edisi sedap sejarah dan peradaban sampai di sini dulu teman-teman, oke? Terima kasih sudah menyimak. See you next videos. Bye bye. Nah, apa sih?